Halo, senang sekali ketemu lagi dengan saya, Madeleine Sophie. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi tren di tahun 2021. Kenapa sih kita perlu tahu tentang teknologi yang ada di depan? Ya tentu saja karena ini semua akan berpengaruh dalam kehidupan keseharian kita. Sejak pandemik, semuanya sudah berubah menjadi sangat cepat, khususnya di bidang teknologi. Yang pertama adalah teknologi artificial intelligence dan big data. Sebagian besar bisnis saat ini sangat bergantung pada analitik yang sangat cepat karena pandemi. Penilaian-penilaian atau analisa-analisa yang dulu membutuhkan waktu panjang, sekarang harus real time. Analisis real time melakukan pengambilan data, integrasi, analisis, dan pelaporan. Semuanya dalam waktu real time. Dan yang dapat memainkan peran dalam analitik real time adalah artificial intelligence. Yang kedua adalah robotic vehicle automation dan drone. Pandemik membuat perekonomian menghadapi resesi dan organisasi perlu benar-benar memikirkan tentang bagaimana mereka dapat melakukan perampingan karyawan dan menggantikannya dengan robot, serta kendaraan otomatis. Ya ini sih sedih juga, tapi beginilah caranya perusahaan untuk menghadapi resesi. Saya mengambil contoh Amazon yang memaksimalkan penggunaan robot di gudang mereka. Juga Amazon mulai memproses izin untuk bisa mengirimkan barang dengan drone. New normal membuat manusia nggak mau lagi pergi keluar rumah. Dan di Milton Keynes, layanan pengiriman barang dilakukan oleh robot yang bernama Starship Milton Keynes. Dia melakukan pengiriman kepada lebih dari 200.000 penduduk. Rolls-Royce juga sekarang sudah mulai memproduksi Rolls-Royce Autonomous Ship, yaitu kapal yang punya kemampuan untuk bisa memantau kesehatannya sendiri, memperbaiki mesin-mesin sendiri, mengkomunikasikan apa yang ada di sekitarnya, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Yang saya paling suka adalah Boston Dynamics. Boston Dynamics mengembangkan serangkaian robot-robot dinamis seperti Big Dog, Spot, Atlas, dan Handle. Kita lihat di Singapura, Spot sudah menjadi anjing penjaga untuk social distancing. Stand at least 1 meter apart. Thank you. Jadi kalau ada orang-orang berkumpul, Spot akan memberitahu harus menjaga jarak. Bandara Heathrow menggunakan robot juga untuk membersihkan dan melakukan disinfektan di bandara pada malam hari supaya mereka bisa beroperasi lagi besok paginya. Di China, drone telah digunakan untuk menyemprotkan disinfektan. Juga ketika membangun rumah sakit darurat, bahkan di banyak tempat drone juga digunakan untuk mengirimkan alat-alat pelindung seperti masker. Yang berikut adalah layanan cloud, service komputasi awal atau cloud computing yang menyediakan sumber daya sistem komputasi sesuai permintaan, khususnya penyimpanan data atau cloud storage. Atau kata lainnya, ini adalah pusat data yang tersedia untuk banyak pengguna melalui internet. Large cloud yang dominan pada saat ini memiliki kemampuan untuk mendistribusikan ke beberapa lokasi dari server pusat. Jika koneksi pengguna relatif dekat, mereka bisa membuat edge server. Selama pandemi, orang lebih banyak melakukan pertemuan lewat virtual. Dan salah satu yang paling disukai orang adalah Zoom. Dan lonjakan Zoom yang luar biasa tentunya membutuhkan penyedia cloud infrastructure yang besar. Karena Zoom memiliki lalu lintas sebesar 217.000 terabyte dalam sebulan di masa pandemi. Untuk tetap dapat mengendalikan dan memenuhi permintaan, Zoom menggunakan infrastruktur cloud dari Oracle Cloud Infrastructure dan AWS. Yang berikut adalah 5G. 5G adalah teknologi jaringan wireless atau nirkabel generasi berikut yang diharapkan dapat mengubah cara hidup dan kerjaan orang. Ini akan lebih cepat dan mampu menangani lebih banyak perangkat yang terhubung daripada jaringan 4G LTE. 5G mulai diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2018 dan sekarang perusahaan berlomba-lomba untuk memiliki jaringan 5G tercepat atau terbesar. Dan negara-negara bersaing untuk menjadi negara pertama yang menerapkan 5G nasional. Apa sih manfaat 5G? Yang pasti kecepatan. Selain itu, juga memiliki bandwidth yang besar, artinya lebih banyak perangkat yang terhubung daripada jaringan yang sebelumnya. Dan kenapa butuh 5G? Mobil, pesawat tanpa pilot, semuanya membutuhkan 5G. 5G juga akan mengurangi waktu yang dibutuhkan handphone atau perangkat lain yang terhubung untuk biasanya minta dulu ke server, mendapatkan respon. Ini kecepatannya nol. Dan itu membuat komunikasi dengan platform cloud dan lebih mudah. Contohnya Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Extended reality. Kembali lagi, karena pandemik, semua orang sudah nggak mau lagi keluar rumah, sehingga mereka mau shopping pun pakai VR.
Facebook dan Google sudah meluncurkan kacamata yang kayak kacamata hitam biasa, padahal it's VR and ER. Dan yang paling saya suka, Tesla Suit. Oke, demikianlah ulasan mengenai teknologi tren tahun 2021. Kalau Anda suka dan tertarik dengan tips-tips dari saya, Anda bisa subscribe dan klik di bell button untuk tips-tips berikutnya. Juga bagi Anda para pemula yang ingin mendirikan startup atau ingin mencoba menjadi entrepreneur, Anda juga bisa dapatkan tips-tips bagaimana berpromosi secara online di channel ini. Semoga ini bermanfaat. Tetap jaga jarak, gunakan masker, dan rajin mencuci tangan supaya kita semua sehat. Salam sehat, saya Madeline Sophie.